Siapa yang bikin ribut? Aku kasih tahu ya. Aku anggap kamu ayahnya Xiao Jun. Makanya aku selalu sabar sama kamu. Tapi kamu jangan keterlaluan juga. Setiap hari di depan Xiao Jun, bikin gosip. Merusak hubungan kita berdua. Hubungan kalian yang bermasalah, apa bisa aku yang rusak? Kamu pikir aku buta? Aku lihat sendiri kamu lari ke sebelah. Cari si Song itu. Kamu ini bukan cari pria. Kamu bilang, kamu masuk buat apa? Kamu. Aku. Lina. Apa yang ayahku bilang itu benar? Xiao Jun Aku cari Song Yao. Itu juga karena kamu yang maksa. Bisa salah aku? Gak angkat teleponku. Aku kesel, gak tahu harus gimana. Makanya Makanya kamu cari Song Yao buat curhat. Bilang jelek-jelek aku. Kamu ini gimana sih? Di depan mantan pacarmu. Unplug suamimu sekarang. Kamu pikir aku belum cukup malu ya? bukan Xiao Jun aku. Jangan ngomong lagi. Aku sangat kecewa sama kamu. Kamu pikir Song Yao lebih baik ya? Ya pergi aja sama dia. Ngapain balik lagi? Pergi tinggal sama dia aja. Kamu kok bisa ngomong sembarangan gitu sih? Aku cuma gak bisa nemuin kamu. Aku cuma sekedar cari orang buat ngobrol aja. Aku gak berbuat salah sama kamu. Apa gitu aja gak boleh? Itu kata kamu. Kamu pergi ke rumah mereka lama banget. Aku gimana tahu, kalian ngapain aja? Kamu kok bisa tega tuduh aku gitu? Aku gimana sama kamu? Kamu masih gak tahu ya? Kok bisa? Dengerin kata ayahmu aja, langsung tuduh aku. Kasih aku tuduhan sembarangan. Aku lihat sendiri kamu sama pria itu. Ketawa berapa kali? Aku nggak asal tuduh kamu ya, enggak. Kamu udah cukup belum? Apa kamu pengen kita berpisah? Aku kasih tahu, Xiao Jun bisa kayak gini. Semua dibantu keluarga orang tuaku. Hari ini kamu bisa hidup nyaman begini, yang dipakai juga semuanya uang keluarga kami. Kamu tahu tidak? Kamu masih berani sok tunjuk sana sini, ngomong sembarangan di sini. Siapa yang suruh kamu bicara seperti itu, papaku? Apa maksudku bergantung pada keluarga kalian? Keluarga kalian, bantu apa saja padaku? Keluarga kalian cuma bisa merendahkan dan memfitnahku. Semua yang kumiliki sekarang, hasil keringatku sendiri. Ada hubungan apa dengan keluarga kalian? Kamu pukul aku? Berani kamu pukul aku? Dulu waktu kamu bujuk aku pulang, bicara manis sekali. Ternyata kamu cuma mau memanfaatkanku. Sekarang tujuannya tercapai, mau buang aku ya? Nggak cuma kasih tuduhan sembarangan, kamu juga pukul aku. Kamu anggap aku apa? Belong! Anggap aku apa? Pergi sana. Ku beritahu kamu. Jangan semena-mena marah-marah di sini. Kalau kamu rasa gak mau sama aku, cepat pergi. Jangan sehari-hari kasih tanduk hijau. Jangan anggap aku pecundang. Dengar tidak? Keterlaluan sekali kamu. Mau pukul aku lagi ya? Ayo pukul, pukul, pukul. Cukup. Aku sudah muak sekali. Benar kata orang tuaku, kamu memang bukan sungguh sayang aku. Aku seharusnya nggak dengar kamu dulu. Manis-manis mau nikah sama kamu. Kita selesai, aku hancur. Aku mau cerai sama kamu, aku juga mau laporkan kamu. Korupsi harta keluarga kami. Saya sehidupnya. Di penjara jadi anak berbakti, sama papamu saja. Aku sudah tahu betul. Di dunia ini, nggak ada perempuan yang setia dan berbudi. Nah, jangan sedih. Nanti ada papa yang temani kamu saja, ya. Papa temani kamu minum. Ayo pegang shot. Pak. Ayo. Aku lihat perempuan itu. APA. Perempuan yang dulu tinggalkan kita. Lihat di mana?
Dia sekarang gimana? Apa sengsara dan melarat? Dia hidup enak, sangat enak. Bahkan sama yang dulu bawa dia pergi. Cheng Jingtian itu. Tinggal satu atap. Jadi satu keluarga. Apa? Pasangan brengsek ini. Sungguh tak tahu malu. Ya Tuhan, tidak adil. Mereka tidak mendapat hukuman, wanita tak tahu malu ini. Sama sekali tidak pantas menjadi ibumu. Benar, dia sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Dia pasti akan mendapat hukuman. Baiklah, besok kami pasti datang tepat waktu. Terima kasih banyak. Ibu, bagus sekali, rumah sakit menelepon mengatakan. Direktur sudah mengatur semuanya, besok datang tepat waktu ke rumah sakit. Tinggal menunggu operasi. Ya, kamu dengar jelas tidak? Kita benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Song ini dalam waktu yang singkat. Sudah menemukan kornea, kalau tidak, saya tidak tahu. Harus menunggu sampai kapan untuk melakukan operasi ini. Kakak, Direktur Song ini benar-benar hebat, tapi sehebat apapun, dia tidak bisa mengalahkan kakakku. Kenapa malah membahas aku? Padahal jelas direktur yang membantu. Memang begitu, kalau bukan karena kamu. Tindakan Direktur Song mana bisa secepat ini? Kalau bukan karena kamu yang memegang erat hatinya. Mata ibu kita ini, entah sampai kapan, bisa sembuh. Apa yang kamu omongkan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Xiaohua, adikmu ini, dia benar. Lihat, Person Tuan Song Padamo. Aku benar-benar merasakannya. Walaupun mataku tidak bisa melihat, tapi dari mulut orang lain, aku bisa merasakannya. Dia benar-benar baik padamu. Yang lebih penting, hatinya baik. Kenapa kamu tidak memberinya kesempatan? Ibu, sudah berapa kali aku bilang, semua perhatianku sekarang ada di pekerjaan, ingin membalas budi ibu angkat. lagi-lagi dengan kata-kata itu. Semua orang bisa melihat, Tuan Song menyukaimu. Kamu tidak memberikan respon, menjauhkannya. Jangan ngawur, ya. Xiaohua. Ayah juga merasa aneh. Kamu bilang Tuan Song itu kurang apa? Kenapa kamu tidak menyukainya? Ayah, kenapa ikut campur juga, Xiaohua? Aku merasa aneh, kalau kamu tidak menyukainya. Harus ada alasannya. Hal seperti ini tidak perlu alasan. Jangan-jangan kamu masih memikirkan si brengsek itu? Aku, Xiaohua, apa yang dikatakan adikmu benar, kan? Apa kamu masih memikirkan Xiaojun itu? tidak, kalian jangan sembarangan menebak. Aku hanya tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Aku tidak ingin membicarakan cinta sekarang. Sudah, jangan bicarakan aku, bicarakan tentang ibu. Besok ibu akan menjalani operasi, aku tidak bisa menemani dia. Semua beban ada di pundakmu, pikirkan baik-baik. Aku tentu tahu, kamu jangan khawatir. Aku serahkan semuanya padamu, kalau ada apa-apa dengan orang tua, aku akan mencarimu. Baiklah. Tenang saja. Ibu angkat. Anda kenapa? Aku kehujanan sedikit. Aku agak pusing. Aku akan istirahat sebentar. Nyonya Tang kenapa? Kenapa seperti kehilangan jiwa? Xiaohua, pergi lihat-lihat. Kalau begitu aku akan naik melihat. Cepat pergi. Kenapa basah kuyup seperti ini? Ibu angkat, Anda sebenarnya kenapa? Ada apa? Anda bilang saja padaku. Apa karena Xiao Jun? Xiao Jun bilang aku tidak pantas menjadi ibunya. Dia lebih memilih tidak punya ibu seperti aku daripada mengakuiku sebagai ibunya. Aku tahu, aku adalah ibu yang gagal.
Tapi selama lebih dari 20 tahun, aku selalu memikirkannya setiap saat. Ibu angkat. Sudah lebih dari 20 tahun. Dia bisa saja tidak mengakuiku sebagai ibunya, tapi aku tidak bisa. Tidak bisa meninggalkan anak ini. Ibu angkat. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Sekarang akhirnya aku bertemu dengannya. Tapi bahkan menyentuhnya pun tidak bisa. Apa aku? Ibu angkat. Apakah ini hukuman dari langit? Hukuman karena aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan anak itu. Ibu angkat, jangan seperti ini. Ayo duduk. Ibu angkat, jangan berpikir seperti itu. Kalau Anda merasa Xiaojun menjadi seperti ini karena Anda, bagaimana Anda tahu dia tidak akan berubah karena Anda di masa depannya? Lagi berubah. Selama kamu tidak menyerah, suatu hari nanti dia akan tersentuh oleh perhatianmu. Dia akan tersentuh olehmu. Mengkengka? Dia sangat membensikkan. Dia melihatku seperti melihat musuh. Ibu, jangan berpikir seperti itu. Percayalah padaku, ikatan antara ibu dan anak tidak bisa diputus begitu saja. Ini adalah ikatan darah yang sangat kuat, kasih sayang antara ibu dan anak. Kamu juga jangan terlalu sedih. Semua orang khawatir padamu. Xiaohua, duduklah. Aku tahu kalian semua khawatir padaku. Hanya saja, setiap kali aku memikirkan Xiaojun, aku memikirkan betapa dia membenciku. Tapi kamu benar. Aku tidak akan putus asa. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padanya. Ibu, jangan selalu memikirkan Xiaojun membencimu. Tidak ada cinta, mana mungkin ada kebencian? Mungkin. Xiaojun juga ingin seperti aku, memelukmu erat-erat. Hanya saja dia malu. Kamu tahu, waktu Xiaojun masih kecil, dia sangat suka mengikutiku. Sepanjang hari menarik-narik ujung bajuku. Kesana kemari, aku kesal dan membentaknya. Dia langsung merengek dan menangis. Dan selalu minta dipeluk. Aku menertawakannya, seperti anak perempuan. Chenghua, aku berpikir, aku harus menggunakan kasih sayangku sebagai seorang ibu untuk membangunkannya, untuk mengembalikan anak kecil yang suka merengek itu. Ibu, tenanglah. Kita harus pelan-pelan. Suatu hari nanti, Xiaojun akan kembali padamu. Sudah 20 tahun menunggu. Bersabarlah lagi. Kamu tahu, selama 20 tahun ini, aku sudah menderita sangat banyak. Tapi di dalam hatiku, selalu mengatakan pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus membawa anakku kembali, cari kembali. Ibu angkat, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kamu menjalani hidup selama lebih dari 20 tahun ini? Bagaimana kamu bisa menjadi direktur Song Group? Ini harus diceritakan dari awal. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku bertemu dengan ayah angkatku, Pak Song. Tanpa dia, tidak akan ada Tang Qiuxin hari ini. Setelah ayahmu menyelamatkanku, karena takut Xiao Da kedatang lagi,
Jadi dia memperkenalkanku untuk bekerja di tempat Pak Song. Pak Song, halo, ini dia. Tang Kyusin yang aku ceritakan padamu. Waktu itu Song Group masih sebuah pabrik kecil, tapi sudah cukup besar. Aku diam-diam bekerja. Hatiku sudah sangat puas. Kemudian, Pak Song melihat aku bekerja dengan serius. Sangat menghargai aku, dan bersama istrinya, menjadikan aku anak angkat. Masuk. Pak Song, Bu Song, kalian mencari aku. Aku dan istriku sudah menikah lebih dari 10 tahun, tapi belum punya anak. Melihat kamu sangat baik, kami ingin menjadikanmu anak angkat. Apakah kamu mau? Ayah angkat, ibu angkat, silakan minum teh. Mereka mempercayaiku 100%. Bahkan mengajakku pergi ke luar negeri bersama mereka untuk berjuang. Selain bekerja, mereka juga mendorongku untuk belajar bahasa asing. Hidup berjalan dengan tenang. Dan diam-diam, membangun dasar Song Group. Kadang aku merasa, 20 tahun ini seperti tidur saja. Membuka mata, sudah lewat. Tapi bisa memiliki semua ini, aku tahu aku beruntung. Tapi kadang aku berpikir, Tuhan itu adil. Sekarang aku punya segalanya. Tapi tidak ada satupun keluarga di sampingku. Selama 20 tahun ini, aku merasa, aku sepertinya kembali ke titik awal. Satu-satunya harapanku sekarang adalah bisa melanjutkan hubungan ibu dan anak dengan Xiao Jun. Ibu angkat akan menunggu Xiao Jun kembali ke sisimu. Tapi sekarang, kita tidak bisa terlalu terburu-buru. Lagi pula Xiao Jun, emosinya sekarang selalu sulit ditebak. Tahu tidak, Xiao Hua. Sekarang, apapun bisa aku lepaskan. Aku hanya ingin Xiao Jun memanggilku ibu. Ibu angkat, apa maksudmu? Setelah bertahun-tahun, tahukah kamu apa yang aku sadari? Tidak ada yang lebih berharga daripada ikatan keluarga di dunia ini. Kekuasaan, kekayaan, reputasi. Semua itu tidak penting. Mengenai Songxi, aku sudah memikirkannya. Aku akan menyerahkan Songxi ke tanganmu dan Song Yao. Ibu angkat, aku. Setelah bertahun-tahun. Tahukah kamu apa yang aku sadari? Tidak ada yang lebih berharga daripada ikatan keluarga di dunia ini. Kekuasaan, kekayaan, reputasi. Semua itu tidak penting. Songxi adalah hasil kerja keras ayah angkatku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi aku akan menyerahkannya kepada seseorang yang bisa aku percayai. Tapi ibu angkat, Songxi masih sangat membutuhkan kepemimpinanmu. Ibu angkat sudah tua, tidak lagi cocok untuk mengelola Songxi. Chonghua, aku akan menyerahkan Songxi ke tanganmu dan Song Yao. Ibu angkat, aku. Tenang saja, ibu angkat masih akan menjadi ketua dewan. Tapi aku akan membiarkanmu menangani semua urusan. Aku akan menyerahkan kepercayaan mutlak ayah angkatku. Keskibi ke tanganmu. Silakan lihat. Sebenarnya, keuangan Taiyang Elfeneng sudah lama bermasalah. Mereka dulu mengandalkan isu-isu sensasional dan mengeluarkan berita positif untuk menaikkan harga saham. Menurutku, kerjasama seperti ini seharusnya sudah dihentikan. Aku serius melaporkan ini. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak khawatir? Jangan salah paham. Aku hanya senang untuk perusahaan. Apa yang bisa disenangkan? Kamu bisa mengumpulkan begitu banyak materi dan data dalam waktu singkat dan melakukan analisis yang bagus. Sekaligus bisa menentukan alasan mengapa mereka tidak layak bekerja sama. Perusahaan kita memiliki karyawan yang begitu hebat. Bukankah itu patut disyukuri? Tapi mengenai hasil ini, bagi perusahaan, ini sangat merugikan. Ini berarti semua usaha kita dalam negosiasi selama ini sia-sia. Benar, semua orang.
akan menilai apakah ini layak atau tidak berdasarkan seberapa banyak yang mereka dapatkan. Tapi aku tidak berpikir begitu. Aku pikir ada sesuatu yang seharusnya aku ketahui lebih awal. Itu bagus. Seperti kali ini, kamu membantu keluarga Song melewati krisis. Jika tidak bekerja sama dengan Sun Green Energy, haruskah kita memberitahu ketua? Ini kan hal yang besar. Tidak bisa hanya karena satu dokumen dariku. Bukankah kamu baru saja bilang, keluarga Song sudah memberikan wewenang ini kepada kita berdua? Tapi aku masih. Jangan terlalu dipikirkan. Karena keluarga Song sudah memberikan wewenang kepada kita berdua. Kita harus berani. Sekarang ketua sudah menanggung tekanan yang besar. Kalau kita mengganggunya lagi, itu tidak baik. Begini saja. Biarkan aku yang menangani hal ini, konsekuensi apapun. Aku yang akan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu menanggung tanggung jawab ini. Kamu juga tidak perlu melakukan ini untukku. Aku ini objektif, bukan personal. Mari kita bantu ketua melewati kesulitan ini. Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Halo Cheng Yong, Kakak, tidak baik. bukankah kamu di rumah sakit? Apa ada masalah dengan Mama? Bukan, ini tentang Nyonya Tang. Apa yang terjadi dengan ibu angkat? Aku baru saja pulang dari rumah sakit. Aku lihat mobil Nyonya Tang parkir di luar. Sepertinya dia mau pergi. Kemarin malam kamu bilang, Nyonya Tang sedang sedih karena Xiao Jun. Aku takut dia akan mencari Zhou Jun. Nyonya Tang sudah keluar. Sepertinya dia benar-benar mau pergi. Bagaimana? Biar aku pikirkan dulu. Nyonya. Dia sudah naik mobil. Kakak, dia sudah pergi. Aku akan ikuti dulu. Tapi bagaimana dengan Mama yang sendirian di rumah sakit? Tidak apa-apa, Mei Mei ada di rumah sakit. Aku tutup dulu ya. Kalau gitu, kamu ikuti dia dulu. Jika ada situasi, segera telepon aku. Dah, Ada APA? ibu angkat sepertinya pergi mencari Xiao Jun lagi. Aku khawatir dia akan memicu Xiao Jun. Kalau sampai terjadi sesuatu, Tidak mungkin. Sampai tega sama ibunya sendiri? ini sulit untuk dikatakan. Lihat saja apa yang ibu angkat katakan kemarin malam. Xiao Jun benar-benar membencinya. Nanti kalau salah satu dari mereka emosi lagi, Kamu juga ikut saja. Kalau ada konflik denganmu di sana, paling tidak ada yang bisa membantu. tapi nanti ada konferensi pers, masalah kerja sama itu. Tenang, ada aku di sini. Kamu pergi saja. Kalau gitu aku pergi dulu. Percayalah. Hei kak, Nyonya Tang itu benar-benar masuk perusahaan Xiaolun. Bagaimana sekarang? Aku sudah di jalan, kamu jangan bergerak dulu, tunggu aku sampai. Kalau begitu cepatlah ke sini. Wanita bodoh, wanita tolol. Jangan harap aku akan meneleponmu lagi. Ada apa? Pak Direktur, ada tamu untuk Anda. Aku tidak ingin bertemu siapapun sekarang, suruh dia pulang. Kenapa masih diam? Keluar. Tapi tamu itu adalah Direktur Grup Song. Kami sudah memintanya menunggu di ruang rapat. Lalu kenapa? Maaf, saya akan segera menyuruhnya pulang. Tunggu. Jun, Direktur Grup Song, kehadiran Anda sangat dihormati. Ada apa yang bisa saya bantu? Junjun, kamu pasti tahu tujuan aku datang ke sini. Jika kamu datang untuk mengakui hubungan keluarga. Menurutku tidak perlu, kamu pulang saja.
Junjun, dengarkan aku. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan selama 20 tahun ini. Aku selalu memikirkanmu. Waktu kecil kamu paling suka, semuanya dilipat masuk. Lihat, setiap kali ibu memikirkanmu. Ibu melihat burung kertas ini. Ibu melipat semua kerinduan dan cinta untukmu. Betapa aku berharap burung kertas ini bisa terbang ke sampingmu, membawa cinta dan kerinduanku. Semuanya untukmu. Agar kamu tahu betapa ibu mencintaimu, Junjun. Kamu menghancurkan hasil kerja keras ibumu, apa kamu masih manusia? Jangan emosi, cepat bantu ibu angkat burung kertasnya. Xiaojun, bagaimana bisa kamu seperti ini? Tidak usah diangkat. Nanti petugas kebersihan akan membersihkannya. Hubungan ibu dan anak, bagaimana bisa kamu menyakiti hati ibumu? Yang kamu lempar ke lantai bukan hanya burung kertas, tapi hati ibumu. Yang menyayangimu dan mencintaimu. Menyayangi dan mencintaiku. Bicara yang manis sekali. Kalau begitu, tanyakan padanya. Kenapa dulu dia meninggalkan aku? Kenapa dia meninggalkan penderitaan untuk ayahku dan aku? Tahukah kamu bagaimana aku melewati lebih dari 20 tahun ini? Setiap hari aku menangis dan berteriak mencari ibu. Bahkan dalam mimpiku aku memanggilnya. Aku berharap dia bisa mendengar aku memanggilnya. Aku berharap dia bisa mendengar panggilanku. Dan kembali untuk menemuiku. Membawa aku pergi bersamanya. Tapi waktu terus berlalu. Aku tetap tidak bisa menemuinya. Hingga suatu hari, aku berkata pada diriku sendiri, aku benar-benar harus menyerah. Karena aku merasa ibuku sudah meninggal. Kalau tidak, ibu mana di dunia ini yang rela meninggalkan anaknya sendiri? Ibu mana di dunia ini yang bahkan tidak mau melihat anaknya sekalipun? Bukan seperti itu, Junjun. Ibu bersumpah, aku selalu ingin kembali menjemputmu. Tapi saat itu, ibu tidak punya apa-apa, aku tidak bisa membesarkanmu. Aku terpaksa pergi bekerja ke luar negeri bersama Tuan dan Nyonya Song. Aku berpikir suatu hari aku pasti akan kembali menjemputmu. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika aku kembali, kalian sudah pindah dan mengganti nama. Aku sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan kalian selama bertahun-tahun ini. Yang aku impikan adalah bisa mendengar kamu memanggilku ibu lagi. Jangan bermimpi, sejak aku besar, dua kata itu sudah lama terhapus. Satu-satunya keluargaku adalah ayahku. Xiaojun, kenapa kamu tidak mengerti ibumu? Seperti yang kamu katakan, tidak ada seorang ibu pun yang akan meninggalkan anaknya. Jika bukan karena terpaksa, dia tidak akan melakukan ini. Kenapa kamu tidak percaya kata-katanya? Dan memberi dirimu kesempatan untuk merajut kembali ikatan keluarga. Apa hakmu mengatakan hal seperti ini? Jika dulu bukan karena ayahmu yang membawa pergi wanita ini, membuatku kehilangan kebahagiaan keluarga, maka tidak akan ada penderitaan dan kesedihan dalam hatiku. Jadi, aku hanya ingin keluarga Cheng. Semua orang menderita tak tertahankan. Baru aku merasa hidup ini berarti. Bagus, kau hampir membuat kami hancur berantakan. Kau masih di sini bicara besar dan ngawur. Hari ini aku akan menghukummu atas nama keadilan. Cheng Yong, salahkan aku yang menyeret keluargamu ke dalam masalah. Jangan pukul dia, jangan pukul anakku. Baik, hari ini aku akan memberi nyonya tang muka. Jika kau berani menyentuh keluarga kami lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan berterima kasih. Dalam tahun-tahun pertumbuhanmu, aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Ini adalah kelalaianku. Aku tidak berani meminta maafmu. Tapi anakku, keluarga Chenghua tidak bersalah. Jika bukan karena ayah Chenghua dulu, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh ayahmu.
Semua ini karena ayahmu. Ayahmu menipumu, kau tahu? Cukup. Jangan kau fitnah ayahku lagi. Semua yang kau katakan hanya ingin merusak hubunganku dengan ayahku. Aku tanya padamu. Di mana kau ketika aku membutuhkanmu dulu? Sekarang aku tidak punya perasaan apa padamu, aku tidak membutuhkanmu. Ibu seperti kau. Aku tidak membutuhkan kasih sayang ibu atau kerinduan. Aku harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Silakan pergi. Junjun. Ibu angkat Nyonya Tang. Junjun. Nyonya Tang, mari kita jalan-jalan. Ibu angkat, ayo pergi. Junjun, hari ini adalah ulang tahunmu. Meskipun ibu tidak bisa berada di sisimu, menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukmu, tapi ibu tetap membeli kue dan mendoakanmu dari jauh. Semoga anakku yang baik bisa tumbuh dengan bahagia, sehat dan selamat menunggu ibu kembali menjemputmu. Ibu angkat, mari kita duduk sebentar. Baik. Xiaojun pasti akan mati mengenaskan. Tidak mengakui ibu kandungnya sendiri, pantas disambar petir. Jangan bicara sembarangan. Kamu bilang begitu, ibu angkat pasti akan lebih sedih. Ibu angkat, jangan terlalu sedih. Ibu dan anak selalu terhubung. Kita cari waktu lain untuk berbicara baik-baik dengan Xiaojun. Saya yakin suatu hari nanti dia akan mengerti perasaanmu. Saya tidak menyalahkannya. Saya yang salah padanya. Dia berhak membenci saya. Nyonya Tang, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Jangan selalu memikirkan kesalahan. Xiaojun tidak memikirkan. Dulu jika bukan karena terpaksa, mana ada ibu kandung yang ingin meninggalkan anaknya sendiri. Dulu saya benar-benar tidak punya pilihan. Tapi padanya, saya memang memiliki hutang yang tidak bisa terbayar. Dan juga pada keluarga kalian. Saya sama sekali tidak menyangka Xiaojun akan membuat keluarga Chen menderita begitu parah. Chunghua, maafkan saya. Membuat menderita. Ibu angkat, jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Yang salah hanya Xiaojun sendiri yang terlalu ekstrim. Ini adalah akibat yang saya tanam, yang menyebabkan hasil seperti ini. Jadi, saya akan berusaha sekuat tenaga. Untuk menebas kerugian yang saya timbulkan pada keluarga kalian. Ibu angkat. Halo Mei Mei, ada apa? Operasi ibuku sudah selesai. Bagaimana keadaannya sekarang? Lancar sekali. Bagus sekali. Saya segera ke sana. Tunggu saya. Kak Nyonya Tang, kalian dengarkan? Dengar, kamu pergi ke rumah sakit dulu. Saya akan mengantar ibu angkat pulang. Saya akan menyusul. Baiklah, saya pergi dulu. Bagus sekali. Chunghua, saya sangat senang untuk ibumu. Ibu angkat, kita pergi. Baik, mari pergi.
Proyek ini sangat bagus, semua orang sangat antusias. Ia selalu bekerja sama, tiba-tiba mengumumkan akan menghentikan. Jateng. Presiden Song, dan dua orang Cheng Kong. Satu persatu, Presiden Song. Katanya Song Group berencana menghentikan kerjasama dengan Solar Energy. APA ini benar? Alasan kami mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk mengungkapkan hal ini kepada semua orang. Setelah evaluasi yang sangat matang oleh perusahaan kami, secara resmi membatalkan kerjasama dengan Surya Hijau Energy, Proyek Entertainment, Satellite City, Paisa Kedayang Kapkin. Mengapa mengambil keputusan seperti ini? Untuk melindungi hak pemegang saham dan reputasi perusahaan. Tapi hampir semua investor institusional berpendapat, kolaborasi Song Group dan Surya Hijau Energy adalah gabungan yang kuat. Dan Satellite City sangat bernilai komersial. Sebagai proyek pengembangan, mengapa Anda menggunakan alasan perlindungan hak pemegang saham untuk menghentikan kerjasama? Hanya ini yang bisa saya katakan. Jika para media masih tertarik, bisa melakukan verifikasi dengan susah payah. Tapi yang saya nyatakan di sini adalah, tidak peduli seberapa optimisnya investor dan para media terhadap proyek ini. Perusahaan kami sudah membuat keputusan akhir, yaitu membatalkan kerjasama dengan Surya Hijau Energy. Terima kasih. Presiden Song, tolong jelaskan lagi kepada kami. Anak pulang tepat waktu. Duduk makan dengan ayah. Kenapa wajahmu cemberut? Karena istrimu lagi? Masa sih? Bukan karena Lina. Lalu kamu kenapa? Wajah cemberut. Wanita itu. Dia mencariku lagi. Apa yang diinginkan wanita itu sebenarnya? Apalagi yang dia mau? Pokoknya aku tidak akan mengakuinya sebagai keluarga. Aku usir dia pergi. Bagus. Pantas jadi anaknya Shao. Ayah. Seumur hidup aku anak ayah. Sekarang semua usahaku, semua perjuanganku, adalah untuk membuat diriku sukses. Kamu tidak marah ayah tidak berguna, kan? Ayah. Ayah melahirkanku, membesarkanku, sungguh tidak mudah. Sekarang aku sudah mampu. Pasti akan membalas budimu dengan baik. Memberimu kehidupan yang nyaman. Aku tahu. Lihatlah semua makanan di meja ini. Ada pelayan di sampingnya juga. Ini adalah hari ketika aku tidak pernah bermimpi. Ini bukan apa-apa. Setelah beberapa saat aku menjadi orang kaya, aku akan membuatmu lebih baik. Dan aku ingin wanita yang meninggalkan kita. Rasa sakit mendapat pembalasan. Sungguh Tuhan, kau tidak akan membuat ayah bahagia. Ayah, aku akan mendapatkan banyak uang. Aku akan membawamu berkeliling dunia. Anak yang baik, aku percaya padamu. Kau adalah kebanggaanku. Makan. Kau makan juga. Anda melihat begitu banyak hidangan. Mimiya. Terima kasih untuk waktu yang lama. Selalu membantu Xiaoyong. Jaga kami berdua. Paman, jangan katakan itu. Itu semua yang harus saya lakukan. Kami datang. Itu juga Paman. Mei Mei adalah menantu keluarga Cheng. Biarkan dia melakukan lebih banyak. Kenapa kau tidak berpikir begitu, Sister Bei Bei? Beri makan Cheng Yong. Anda juga. Apa lagi yang saya katakan? Semua orang tahu. Itu bagus. Tunggu mata bibi untuk melihat cahaya lagi. Mari kita lakukan untuk Cheng Yong dan Mei Mei. Ini adalah acara yang bahagia. Baiklah, keluarga kita akan memiliki kebahagiaan ganda. Ya, keluarga kita harus melakukan. Terima kasih atas dukungan Anda. Aku takut kau salah. Aku tidak bekerja. Cheng Yong sekarang, apakah Anda takut bekerja dengan saudara ipar masa depan Anda? Itu saja. Omong kosong tentang apa yang terjadi pada saya. Xiaohua, Bei Bei benar. Song Yao adalah pria yang baik. Aku suka dia sebagai menantu kita. Ibu, apa yang kau katakan? Xiao Hua, Ja. Ayah juga merasa kasihan
Kau bilang kenapa kau tidak bisa? Mengapa saya tidak bisa menerima Song Yao? Ayah, sekarang semua pikiran saya hanya tertuju pada pekerjaan. Selain itu, bagaimana cara merawat kalian berdua? Yang lain, saya tidak memikirkan apa-apa. Tidak perlu memikirkan apa-apa. Dia ada di depanmu. Saya tahu kalian semua bermaksud baik untuk saya. Tapi sekarang, saya benar-benar tidak ingin memikirkan masalah perasaan. Liang Su, ini sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa saham Sun Green Energy bisa jatuh tanpa volume? Kamu segera keluar. Beri saya penjelasan. Lihat ide yang kamu berikan. Sudahlah. Hari ini Sun Green Energy sudah jatuh. Sepertinya ke depannya tidak akan ada perbaikan. Saya mendengarkanmu. Baru membeli begitu banyak saham. Sekarang saya seperti membeli perusahaan kosong. Uang saya habis semua. Ini salah saya, uang saya juga habis. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sama seperti kamu. Hanya bisa menerima kerugian. Saya juga tidak tahu. Siapa yang menyangka Song Group akan membatalkan rencana kerjasama di saat yang krusial ini? Song Group melakukan ini. Membuat Mei Shangsteli yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi. Juga terpaksa menjadi untuk melipat saham. Jadi begini. Saham Sun Green Energy pasti akan segera dihapus dari bursa. Liang Su, saya rasa sekarang kamu harus segera mencari solusi, bahkan jika itu berarti menerima kerugian. Segera jual saham itu, sekarang hanya bisa begitu. Kalau tidak, selain dana untuk keluarga habis, masih ada pinjaman ban. Kalau nanti tidak bisa membayar, maka kita semua akan hancur. Tapi saya jual juga harus ada yang mau beli. Sekarang berita sudah tersebar, saham Sun Green Energy sama sekali tidak ada yang mau. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya hanya menonton diri saya sendiri bangkrut? Jangan buru-buru, saya akan coba cari cara lagi. Saya beritahu kamu, kalau saya mati, kamu juga jangan harap bisa hidup. Enak, Bu? Bagaimana? Mimi kami sangat teletai, Ken? Kapan kamu akan melamar dia? Cepat bawa dia pulang. Kedepannya tidak perlu khawatir tidak ada yang membantu merawat. Ayah dan ibu. Baby jangan bicara lagi. Aku khawatir, setelah menikahi Mei Mei, tidak akan ada yang merawat salon kecantikanmu. Hah? Alasan macam apa ini? Aku menganggap Mei Mei seperti adikku sendiri, tentu saja aku berharap dia mendapatkan tempat yang baik. Kalian saling mencintai, orang tua. Juga berharap segera mengadakan pernikahan, jangan ditunda lagi. Segera melamarnya, adakan pernikahan. Agar orang tua bisa tenang. Sioyong belakangan ini, benar-benar banyak kemajuan. Dan dengan Mei Mei yang begitu baik. Menemaninya, kapan mereka menikah? Aku tidak khawatir. Tapi ini Xiaohua. Dia selalu tidak bisa membuka hatinya. Dia tidak akan mendapatkan tempat yang baik. Kamu bilang Song Yao pria yang baik.
dan sangat tulus kepada Xiao Hua. Tapi Xiao Hua masih terus menutup diri. Benar-benar membuat orang khawatir. Aku punya ide. Untuk membuat Chunghua menerima perasaan Song Yao, apa idenya? Bebe, kamu, apa idenya? Ya, cepat katakan. Untuk membuat Chunghua menyerah, harus menggunakan trik penderitaan. Apa hubungannya dengan trik penderitaan? Apa hubungannya? Jangan-jangan kamu mau Song Yao melakukan sesuatu. Membuat Song Yao melakukan sesuatu belum tentu bisa menyentuh hati Chunghua. Yang aku inginkan adalah ibu berpura-pura sakit parah, lalu memberitahu Chunghua. Berharap sebelum meninggal, dia bisa menemukan tempat yang baik. Chunghua itu berbakti. Aku yakin dia akan setuju. Tapi kalau kakakku tahu, kita semua bersekongkol menipunya, trik penderitaan ini juga tidak akan berhasil. Bodoh, tentu saja dia tidak boleh tahu. Setelah dia terlanjur, baru beritahu dia. Takutnya tidak bisa disembunyikan. Kenapa kamu selalu pesimis? Kakakmu begitu bodoh, dia pasti tidak akan tahu. Lagi pula, trik penderitaan ini berhasil atau tidak, harus dicoba dulu. Penggasu, Penggasu. Ada apa, Pak Xiao? Ambil semua makanan di meja. Anda sudah kenyang begitu cepat? Saya masih punya beberapa hidangan yang belum dihidangkan. Siapa yang kenyang? Makanan yang tidak enak ini, bahkan hantu pun tidak mau. Ambil. Kamu pergi keluar, beli makanan jadi di restoran. Sambil beli minuman keras untukku. Tapi, begitu banyak makanan sudah siap. Tidak dimakan itu boros uang. Uang itu apa? Anak saya tidak punya apa-apa kecuali uang. Lihat. Dengar tidak? Dewa kekayaan sudah kembali. Anak, ayah pulang tepat waktu. Kita sudah lama tidak makan bersama, ayah dan anak. Ayo malam ini kita cari restoran yang bagus untuk makan enak. Sambil minum sedikit. Ayah, saya tidak lapar. Tidak lapar? Malam ini sengaja menahan lapar menunggu Anda pulang. Sekarang bagaimana ini? Ayah, begini saja. Ambil uang ini, pergi makan dengan pembantu. Tidak usah, tidak usah. Saya pergi sendiri. Anak yang baik. Mati semuanya, mati. Semua yang melawanku pergi. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Ada APA? Pergi. Kamu juga pergi.
Pak Xiao, Kenapa setiap hari Anda memasak hal yang sama? Anda dipekerjakan untuk memasak, bukan untuk membuang-buang makanan, kan? Lihat ini apa. Kalau Anda punya anak, tega tidak memberinya makan ini? Mulai sekarang, setiap menu harus saya lihat dulu. Saya beri tahu dulu. Tadi malam saya makan sirip hiu. Itu baru makanan manusia. Anda sebaiknya memikirkan sesuatu yang baru. Baiklah, karena sirip hiu sudah saya makan. Besok Anda siapkan sarang burung untuk saya kumur-kumur. Apa yang kamu lakukan di sana? Kalau saya tidak puas dengan makanannya, Anda tidak perlu datang lagi. Pak Xiao, bicarakan ini nanti saja. Saya akan panggil Tuan Muda. Dia belum bangun, saya ketuk pintu juga tidak ada respon. Tidak ada orang berarti sudah pergi kerja. Tidak, saya sudah periksa, mobilnya masih, sepatunya juga masih. Sudah lewat waktu kerja. Kenapa belum pergi juga? Ayah Xiao Jun masuk. Xiao Jun buka pintu. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Tuan Muda Xiao Jun. Xiao Jun, bangun. Ada apa? Ayah, Ada apa? maaf. Xiao Jun. Sudah demam tinggi, sudah tidak sadar. Cepat panggil ambulans. Ayo, aku bantu kamu. Pengasuh, cepat. Berita keuangan, karena diduga melakukan spekulasi, saham perusahaan Sun Green Energy, perusahaan An yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, mengalami krisis operasional, perusahaan An, berkembang dari bisnis impor-ekspor furnitur, selalu menjaga citra yang baik. Namun kali ini, Sun Green Energy akan dihapus dari bursa, tidak hanya membuat perusahaan An yang memiliki banyak saham. Masa depan perusahaan An menjadi tidak pasti, juga membuat kemampuan profesional ketua direktur Xiao Jun dipertanyakan. Halo, Ketua Direktur. Song Yao, kamu segera bersama Cheng Hua. Datang ke sini. Ada apa yang begitu mendesak? Jangan tanya dulu, kalian datang saja. Aku ada hal yang ingin didiskusikan. Baik, kami segera ke sana. Mei, aku pulang membantu ibu. Ambil beberapa baju ganti, segera kembali. Kamu jaga dulu ya. Aku tahu kamu lelah, tapi tahan beberapa hari lagi. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku akan pergi bersamamu. Mana-manamu bersenang-senang. Sekalian kita berdua membahas urusan besar kita. Sedang memikirkan apa? Kamu khawatir setelah menikah denganku? Aku akan menjadi pria yang tidak setia. Tunang saja, di dalam hatiku selalu memikirkanmu. Aku berjanji, setelah menikah, kalau aku melirik wanita lain, aku akan hidup sendiri selamanya. Aku tidak khawatir padamu. Aku khawatir kamu, setelah mendengar perkataan kakak Bei. Terburu-buru ingin menikah denganku, sebenarnya menurutku urusan pernikahan. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kita cukup uang, baru menikah juga tidak terlambat. Aku tahu uang itu penting. Tapi aku juga punya rencanaku sendiri. Jangan berpikir aku memberimu tekanan dengan uang. Aku juga sedang menabung. Aku hanya berpikir, kalau nanti kita punya rumah sendiri dan punya anak kita, uang itu sangat penting. Sepertinya kamu berpikir lebih jauh dariku, sampai memikirkan anak. Aku serius bicara denganmu. Tenang saja.
Beri aku 1 tahun lagi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Ayo, cium aku. Jangan. Eyo. Hati-hati, hati-hati. Eyo, eyo. Pelen-pelen. Cepat, 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 cepat. Bukankah itu Xiao Jun? Apa yang terjadi? Jangan menghalangi, jangan menghalangi. Minggir, cepat, cepat. Bajingan seperti itu pantas begini. Hidup 1 detik pun sudah merugikan. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Dokter, tolong selamatkan dia. Kita pergi. Aku sangat buru-buru mencari kalian. Untuk bertanya apakah ada cara yang bisa membantu Xiao Jun. Kalau tidak, kali ini, dia benar-benar bisa masuk penjara. Jika benar begitu, itu juga karena Xiao Jun terlalu serakah. Benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk membantunya. Ini salahku. Jika bukan karena kepergianku, dia tidak akan berubah menjadi sangat ambisius. Ibu angkat, aku tahu kamu khawatir, tapi masalah ini. Bukan karena kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana bisa bukan karena aku? Aku ibunya. Aku punya tanggung jawab untuk membantunya dan merawatnya. Aku berpikir, kalau kita, keluarga Song, membeli saham perusahaan An, maka kita bisa menghentikan pendarahan mereka, tidak membiarkan mereka bangkrut. Ketua, jangan sampai begitu. Sekarang keadaan perusahaan An sangat buruk. Jika kita ingin menyuntikkan dana, kita harus mengeluarkan dana yang sangat besar, tapi sekarang perusahaan kita sedang menjalankan beberapa proyek besar secara bersamaan. Dana kita sangat ketat. Jika kita melakukan ini, tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya. Mungkin kita sendiri akan mendapat masalah. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Direktur. Menurutku kita tidak seharusnya ikut campur dalam masalah ini. Chunghua, aku pikir kamu dan Xiao Jun pernah menjadi suami istri. Demi masa lalu, kamu pasti akan membantunya. Bukan aku tidak ingat masa lalu. Tidak ingin membantu Xiao Jun. Tapi kalau ada apa-apa, yang rugi bukan hanya pemegang saham, tapi juga karyawan yang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bagaimana nasib mereka? Meskipun kita ingin membantu Xiao Jun, kita tidak bisa mengorbankan keluarga dan masa depan ribuan karyawan. Hanya untuk membantu Xiao Jun, bukan? Kamu benar. Aku terlalu terburu-buru, tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Ada satu cara lagi. Aku bisa menjual semua asetku, aku juga bisa menggadaikan pinjaman ke bank. Dengan begitu, aku bisa membantu Xiao Jun. Pak Direktur, ini pasti tidak bisa karena lubang ini terlalu besar, bahkan jika semua uangmu dimasukkan ke dalamnya. Xiao Jun belum tentu akan berterima kasih. Aku tidak mengharapkan terima kasihnya, atau agar dia mengakuiku sebagai ibunya. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padanya sebagai seorang ibu yang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Pak Presiden, pikirkan lagi. Apakah ada cara lain yang bisa membantu dia semaksimal mungkin? Baiklah, biar aku yang menangani ini. Aku akan meminta bank untuk meningkatkan jumlah pinjaman sebanyak mungkin. Lihat kakak, kita bisa membantu Xiao Jun melewati masa sulit ini. Chunghua Songyao, terima kasih banyak. Pak Direktur, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, kamu tahu. Ribuan orang di perusahaan ini menunggu kepemimpinanmu. Aku tahu. Kakak, ini sangat memuaskan, kamu tahu. Hari ini aku melihat di rumah sakit. Semua orang ada di sana. Melihat apa? Kenapa tidak melanjutkan? Tidak ada apa-apa. Cheng Yong, apa yang kamu katakan? Apakah ini berhubungan dengan Xiao Jun? Xiao Jun. Kenapa Xiao Jun ada di rumah sakit? Nyonya Tang, aku bilang jangan panik ya. Cepat katakan. Tadi saat aku pulang, aku melihat Xiao Jun dibawa ke rumah sakit, dan dia sudah tidak sadarkan diri. Dia tidak sadarkan diri? Kenapa bisa begitu? Dia kenapa? Apakah dia ingin bunuh diri? Ibu angkat, jangan terlalu emosional. Nyonya Tang, Setelah bertahun-tahun berlalu, tahu tidak apa yang saya sadari? Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada ikatan keluarga. Kekuasaan, kekayaan, reputasi. Semua itu tidak penting. Song Group adalah hasil jerih payah ayah angkat saya. Tentu saja saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi saya akan menyerahkannya kepada seseorang yang bisa saya percayai. Tapi Ibu, Song Group masih sangat membutuhkan kepemimpinanmu. Ibu sudah tua, sudah tidak cocok lagi untuk memimpin Song Group. Chunghua, saya ingin menyerahkan Song Group ke tanganmu dan Song Yao.
Ibu, saya. Tenang saja. Ibu masih akan menjadi ketua dewan secara simbolis. Tapi saya akan memberikan kewenangan penuh kepada kalian untuk menangani semua urusan. Saya ingin menyerahkan kepercayaan mutlak ayah angkat saya ke tanganmu. Silakan lihat. Sebenarnya keuangan Solar Green sudah bermasalah sejak lama. Mereka dulu mengandalkan isu-isu panas dan mengeluarkan berita positif untuk menaikkan harga saham. Menurut saya kerjasama seperti ini seharusnya sudah dihentikan. Saya serius melaporkan ini. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak khawatir? Jangan salah paham. Saya hanya senang untuk perusahaan. Apa yang bisa disenangkan? Kamu dalam waktu singkat bisa mengumpulkan begitu banyak bahan dan data dan melakukan analisis yang sangat baik. Bahkan bisa menentukan alasan mengapa mereka tidak layak diajak kerjasama. Perusahaan kita punya karyawan yang begitu hebat. Bukankah itu patut disyukuri? Tapi tentang hasil ini, bagi perusahaan ini sangat merugikan. Ini berarti semua usaha kita dalam negosiasi selama ini sia-sia belaka. Benar, semua orang akan menilai apakah ini layak atau tidak berdasarkan seberapa banyak yang mereka investasikan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi saya tidak berpikir begitu. Menurut saya, jika ada sesuatu yang membuat saya tahu lebih awal bahwa itu tidak seharusnya dilakukan, itu sudah bagus. Seperti kali ini, kamu membantu Song Group melewati krisis. Jika tidak bekerja sama dengan Solar Green, haruskah kita memberitahu ketua dewan? Ini kan hal yang besar. Tidak bisa hanya karena satu laporan saya. Bukankah kamu baru saja bilang bahwa Song Group sudah memberikan kewenangan ini? Kita berdua yang tangani ini. Tapi aku masih. Jangan terlalu banyak mikir. Karena Song sudah menyerahkan kekuasaan ke kita berdua. Kita harus punya keberanian. Sekarang direktur utama sedang menghadapi tekanan besar. Kita ganggu dia lagi nggak enak. Gimana kalau begini? Aku yang tangani ini, apapun konsekuensinya. Aku yang tanggung semua tanggung jawabnya. Kamu nggak perlu tanggung jawab ini. Kamu juga nggak perlu lakukan ini untukku. Aku ini objektif, bukan personal. Mari bantu direktur utama lewati kesulitan ini. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo, Sheng Yong. Kak, kewat. Bukannya kamu di rumah sakit? Apa ada masalah dengan Mama? Bukan, ini tentang Nyonya Tang. Ibu angkat kenapa? Aku baru pulang dari rumah sakit. Lihat mobil Nyonya Tang parkir di luar. Kayaknya mau pergi. Kemarin malam kamu bilang, Nyonya Tang sedih karena urusan Xiao Jun. Aku takut dia cari Xiao Jun. Nyonya Tang keluar. Kayaknya beneran mau pergi. Gimana nih? Biar aku mikir dulu. Nyonya. Dia sudah naik mobil. Kak, dia pergi. Aku ikutin dulu ya. Tapi Mama sendirian di rumah sakit, gimana? Gak apa-apa, Mei Mei ada di rumah sakit. Aku tutup dulu ya. Kalau gitu kamu ikutin dulu, kalau ada apa-apa, langsung telepon aku ya. Dah, Ada APA? kayaknya ibu angkat lagi cari Xiao Jun. Aku khawatir dia bisa bikin Xiao Jun terpancing lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu, Masa ia sampai tega sama ibunya sendiri? nggak bisa dibilang begitu. Kamu lihat kemarin malam ibu angkat bilang, Xiao Jun beneran benci sama dia. Nanti kalau mereka berdua emosi lagi, Mending kamu juga ikut ke sana. Kalau ada konflik, setidaknya ada kamu. Paling nggak ada yang jagain. tapi nanti ada konferensi pers, gimana dengan kerjasamanya? Gak apa-apa, ada aku di sini. Kamu pergi aja. Kalau gitu aku pergi dulu. Ayo.